Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah hadir untuk mendengarkan pengenalan kontrak sertifikat hash rate terbaru dari BBE. Saya Ben dari BB Academy. Dan hari ini saya sangat bersemangat untuk berbagi dengan Anda inovasi di balik kontrak sertifikat hash rate BBE. Saya ingin memulai dengan satu kata, perubahan. Perubahan itu konstan, seperti yang pernah dikatakan, tidak ada formasi yang konstan dalam peperangan, sama seperti air yang tidak memiliki bentuk tetap. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mencapai kemenangan disebut kejeniusan. Dalam dunia kripto, perubahan tidak bisa dihindari dan kuncinya adalah bagaimana kita beradaptasi dengan lanskap yang terus berubah ini. Itulah yang ditawarkan oleh platform BB. Mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang keamanan dan transparansi. Inti dari BB. Keamanan dan transparansi adalah jantung ekosistem BB. Pertama, open source dan diaudit. Kontrak BB sepenuhnya open source dan telah diaudit untuk memastikan keandalan dan kepercayaan. Penting juga bahwa pengguna dapat menarik dana mereka langsung melalui kontrak di blockchain tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Harap dicatat, ini sangat penting. Kedua, aturan penambangan yang transparan. Semua penghasilan dihasilkan melalui proses penambangan yang jelas dan transparan. Ketiga, tanpa mekanisme cadangan. BBE tidak memiliki cadangan token. Platform ini sepenuhnya bergantung pada penambangan untuk distribusi token, memastikan dinamika harga yang dikendalikan pasar tanpa manipulasi internal. Sifat terdesentralisasi BEB berarti platform ini tidak mengendalikan harga pasar yang sepenuhnya tergantung pada penawaran dan permintaan pasar. Mari kita cek data penambangan kita, data penambangan BBE. Mari kita lihat data penambangan terbaru. Total output adalah 617,6 miliar BBE. Kontrak 461,2 miliar BBE. Kontrak 133,6 miliar BBE. Persediaan beredar 22,8 miliar BBE. Bagaimana dengan total pemain? Pemainnya ada 37.519 orang secara total. Selain itu, dengan 100 miliar dipertaruhkan dalam kontrak yang berkisar antara 30 hingga 330 hari, kita mendekati tonggak penting. Kontrak sertifikat kekuatan komputasi BBE, lapis kelima. Mari kita lihat lapisan kontrak BEB. Sistem smart contract BBE dibangun di atas 5 lapisan strategi. Lapisan pertama, kontrak token BEB. Fondasi BEB. Ini adalah generasi pertama pemangku kepentingan BEB. Kalian pasti tahu kan? Selamat atas penghasilan pertama kalian sebelumnya dan menerima manfaat penambangan harian. Lapisan kedua, kontrak penambangan BBE yang mendukung proses penambangan. Lapisan ketiga, kontrak ekuitas dan game yang mengelola ekuitas dan permainan. Lapisan keempat, kontrak pendapatan game dan berbagi mekanisme hadiah. Baik, kita sampai di lapisan kelima. Saat ini, kita telah mencapai lapisan kelima, sertifikat hash rate BEBE, tingkat berikutnya dalam inovasi penambangan blockchain. Kontrak ini dirancang untuk setiap lapisan dan telah direncanakan sejak lama, serta kontrak alternatif di blockchain telah ditinggalkan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan mekanisme penghargaan. Mari kita bicara lebih lanjut tentang kontrak sertifikat hash rate BB, sebuah perubahan besar. Kontrak sertifikat hash rate BB penting ketika volume staking game mencapai 1 triliun BBE selama lebih dari 30 hari. Ini menambahkan lapisan verifikasi pada hadiah penambangan. Saya akan jelaskan dengan contoh. Misalnya, pemain A mempertaruhkan 100 juta BBE dan mendapatkan 1 juta dalam bentuk hadiah.
Untuk mendapatkan hadiah ini, mereka harus menyetor 100 juta BBE sebagai sertifikat hash rate. Dan setelah 100 menit, sertifikat tersebut dapat dikembalikan tanpa risiko sama sekali. Proses ini memastikan hadiah penambangan berkelanjutan dengan mempertahankan keseimbangan pasar yang nyata. Saya yakin banyak orang mungkin tidak memahami mengapa BB tiba-tiba meluncurkan proses kontrak sertifikat kekuatan komputasi ini. Izinkan saya menjelaskan. BBE memecahkan tantangan utama pasar dengan kontrak sertifikat hash rate ini yang menangani 3 tantangan utama. Tantangan pertama, mencegah ketidakaktifan. Ini mendorong keterlibatan berkelanjutan dari pemimpin tahap awal yang mungkin kehilangan minat atau bahkan berpindah ke proyek lain. Tantangan kedua, menstabilkan harga token dengan mengontrol peredaran, menciptakan tekanan ke atas pada harga. Saya tahu ini menjadi perhatian utama bagi semua orang. Tantangan ketiga, mengatur ulang penghasilan, menghitung ulang hadiah, dan mendistribusikannya kembali untuk keberlanjutan jangka panjang. Apa manfaatnya? Baik, manfaat dari sertifikat hash rate BB. Pertama, mengurangi peredaran. Ketika peredaran BBE berkurang, harga cenderung naik, tentu saja, kan? Kedua, dampak dari penurunan hash rate. Hanya ada 20 miliar BBE yang tersedia untuk penambangan pada tingkat hash rate pertama. Ini akan mendorong hadiah lebih tinggi bagi penambang aktif. Pengurangan ini dapat mendorong hadiah penambangan kembali hingga 2% per hari, tingkat tertinggi untuk generasi penambang sebelumnya. Sebagai contoh, perhatikan slide. Partisipasi total dalam sertifikat kekuatan komputasi di seluruh jaringan adalah 20 miliar dan volume penambangan harian dari kontrak game adalah 1,3 miliar. Volume penambangan 20 miliar BEBE. Ini akan mendorong penghasilan maksimal BEBE hingga 2%. Dan penghasilan berbagi maksimum hingga 1%. Jadi perhitungannya 20 miliar dikali 2% plus 1%, yang menjadi 3%. 20 miliar kali 3% setara dengan 600 juta. 3 miliar dikurangi 600 juta sama dengan 700 juta. Saldo ini akan terakumulasi ke distribusi kontrak game untuk hari-hari berikutnya. Singkatnya, sertifikat ini tidak hanya meningkatkan hadiah, tetapi juga memperkuat partisipasi jangka panjang. Tim operasional dan visi kami yang luar biasa. Tim operasional BEB telah menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan sertifikat hash rate ke dalam kontrak sejak hari pertama. Ini membuktikan kemampuan mereka untuk mengantisipasi tantangan pasar. Tim operasional kita hebat, jadi kalian tidak perlu khawatir. Mereka mampu memprediksi dan melindungi, memastikan BB tetap selangkah di depan tantangan yang mungkin dihadapi platform lain. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Misi BB tetap tidak berubah, yaitu menciptakan peluang. HCC menawarkan hadiah yang signifikan bagi para pemain lapis dan menjadi titik masuk yang bagus bagi pemain baru. Distribusi kekayaan BBE memprioritaskan komunitas, memastikan pemegang jangka panjang mendapatkan manfaat terbesar. Ketiga, membangun konsensus. Melalui inisiatif seperti ekonomi BB, kita mendidik komunitas tentang strategi kepemilikan jangka panjang. BB memiliki nilai yang didasarkan pada keamanan, umur panjang, dan pertumbuhan berkelanjutan, serta berkomitmen melindungi kepentingan komunitas dan tetap kompetitif di pasar global blockchain. Pemikiran terakhir saya hanya dengan meyakini dan mempertahankan token bisa mencapai kekayaan. Kalau tidak bisa tahan, tidak akan kaya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita lanjutkan membangun masa depan yang makmur bersama BB. Terima kasih banyak.